Ketika berbicara tentang dunia dirgantara Indonesia, nama B.J. Habibie sering menjadi yang pertama terlintas dalam benak kita. Namun, jauh sebelum era Habibie, Indonesia telah memiliki talenta di bidang aerodinamika, bahkan sebelum kemerdekaan. Salah satu perintis utama industri penerbangan Indonesia adalah Nurtanio Pringgoadisuryo, atau yang juga dikenal dengan nama LMU Nurtanio. Nurtanio lahir pada 3 Desember 1923 di Kandangan, Kalimantan Selatan. Orang tuanya berasal dari Semarang dan Kebumen, dan mereka menamai putra ketiga dari 12 bersaudara ini dengan Nurtanio, berharap ia kelak menjadi seorang petani yang baik. Namun, sejak kecil, Nurtanio lebih tertarik pada pesawat daripada pertanian. Ia adalah anak yang bertubuh kurus dan sering sakit-sakitan, tetapi justru menemukan semangat dalam membuat model pesawat di kamarnya. Ia begitu asyik dengan kegiatannya hingga seringkali harus dibujuk terlebih dahulu saat waktu makan tiba. Kecintaannya terhadap dunia penerbangan semakin berkembang ketika ia mulai berlangganan majalah kedirgantaraan Vliegwereld. Ia pun mulai berkorespondensi dengan sesama penggemar aeromodeling di Hindia Belanda, salah satunya adalah Wiweko Supono, yang telah mendirikan perkumpulan aeromodeling. Saat pendudukan Jepang, Nurtanio bersekolah di Kogyo Senmon Gakko, sekolah teknik menengah tinggi. Di sana, ia mendirikan Junior Aero Club, JAC, sebuah perkumpulan yang mengajarkan teknik pembuatan pesawat model sebagai dasar aerodinamika. Karena saat itu penggunaan bahasa Inggris dilarang, JAC menarik perhatian pengawas Jepang, termasuk Tuan Imazawa. Di JAC, Nurtanio bertemu dengan R.J. Salatun, yang juga memiliki minat dalam penerbangan dan berlangganan majalah yang sama. Selain itu, mereka juga berkenalan dengan Iswahyudi, seorang guru olahraga yang ternyata pernah mengikuti pendidikan penerbang militer Belanda sebelum diungsikan ke Australia saat Perang Dunia Kedua pecah. Pada masa itu, selain mendalami aeromodeling, Nurtanio juga mulai mempelajari buku-buku teknik penerbangan dalam bahasa Jerman dan menggambar rancangan glider atau pesawat layang tipe Zogling, yang menjadi obsesinya. Setelah Indonesia merdeka, Nurtanio bergabung dengan TKR Jawatan Penerbangan, Cikal Bakal Angkatan Udara Republik Indonesia, AWERI, yang saat itu dipimpin oleh Suryadi Suryadharma. Ia mengajak R.J. Salatun dan Wiweko Soepono untuk ikut serta dalam membangun fondasi penerbangan Indonesia. Mereka bertiga kemudian dikenal sebagai tiga serangkai perintis kedirgantaraan Indonesia. Pada tahun 1947, Nurtanio dan Wiweko berhasil merancang dan membuat pesawat layang pertama Indonesia, Zogling NWG, Nurtanio Wiweko Glider. Tidak berhenti di situ, ia kemudian menciptakan berbagai pesawat inovatif, antara lain Si Kumbang, pesawat tempur pertama Indonesia berbahan logam. Kunang-kunang, pesawat bermesin Volkswagen. Belalang dan Gelatik, yang menjadi cikal bakal pengembangan industri pesawat nasional. Sekitar tahun 1948, Nurtanio dan dua rekannya dikirim ke Feati Institute, Manila, Filipina, untuk melanjutkan studi di bidang kedirgantaraan. Setelah kembali ke Indonesia pasca konferensi Meja Bundar, KMB, 1950, ia terus berkontribusi dalam mengembangkan industri penerbangan Indonesia. Saat itu,
Indonesia menerima berbagai pesawat militer dari Belanda, seperti P-51 Mustang, B-25 Mitchell, dan DC-3 Dakota, yang kemudian dimodifikasi dan digunakan untuk memperkuat AWRI. Puncak dedikasi Nurtanio terlihat dalam pemberontakan PRRI Permesta, di mana AWRI menjadi tulang punggung dalam menghadapi pasukan pemberontak. Kemampuannya dalam merancang pesawat tempur dan transportasi semakin memperkokoh peran Indonesia dalam dunia dirgantara. Nama Nurtanio Pringgo Adisuryo mungkin tidak sepopuler B.J. Habibie, tetapi kontribusinya sebagai pelopor industri penerbangan Indonesia tidak bisa diabaikan. Dari sekadar membuat model pesawat di kamar kecilnya hingga merancang pesawat tempur pertama Indonesia, ia telah meninggalkan warisan besar dalam dunia dirgantara nasional. Light is blazing, the figure descends, the world is shaking. Is this the truth we've been waiting for, or just another myth from days of lore? Eyes are watching, hearts in doubt. Is this the end or the turning route? A clash between the faith and reason, or just another grand illusion? Oh, when the sky opens wide, the world stands frozen in the tide. Is this the promise from above, or just a trick we can't deny? Echoing voices shake the ground, fear and wonder all around. In labs and halls and midnight talks, the truth is lost in endless walks. Soldiers marching, the sirens scream, the world caught up in silent dreams. Behind the screens, out in the streets, mankind chooses what to believe. Oh, when the sky opens wide, the world stands frozen in the tide. Is this the promise from above, or just a trick we can't deny? Oh, when the sky opens wide, the world stands frozen in the tide. Is this the promise from above, or just a trick we can't deny? Siren scream, the world caught up in silent dreams. Behind the screens, out in the streets, mankind chooses what to believe. Oh, are we ready to see the face? The world caught up in silent dreams. Behind the screens, out in the streets, mankind chooses what to believe. Oh, when the sky opens wide, the world stands frozen in the tide. Is this the promise from above, or just a trick we can't deny? Are we ready to see the face? Are we ready to embrace? If the truth stands right before us, will we still turn away in doubt? The sky is closing, shadows fade. The answer lost, the mystery stays. Between the hope and endless lies, mankind still wonders why.